warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dengan NIM 24022106, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang menganalisis karya tulis ilmiah secara komprehensif pada buku. Yang pertama yaitu pengertian buku. Buku adalah kumpulan lembaran kertas atau bahan sejenis yang dijilid secara bersama. Biasanya berisikan teks, gambar, atau keduanya. Buku merupakan media penyimpanan atau penyebaran informasi, pengetahuan, dan hiburan yang sudah ada pada zaman kuno. Pengertian buku dari beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu secara fisik. Buku adalah objek fisik yang terdiri dari lembaran kertas atau bahan sejenis yang dijilid secara bersama. Yang kedua yaitu secara fungsional. Buku adalah media penyimpanan dan penyebaran informasi, pengetahuan, dan hiburan. Yang ketiga yaitu secara budaya. Buku merupakan bagian penting dari budaya manusia yang berperan dalam pendidikan, hiburan, dan pengembangan intelektual. Selanjutnya yaitu tentang manfaat buku. Yang kedua yaitu tentang manfaat buku. Selanjutnya, materi kedua yaitu manfaat buku dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Yang kedua yaitu sebagai panduan penulisan karya ilmiah, seperti struktur dan format, metodologi penelitian, dan teknik penulisan. Yang ketiga yaitu sebagai informasi dan referensi. Yang keempat yaitu sebagai alat bantu pengembangan kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Pengembangan pengetahuan, buku ilmiah dapat membantu penelitian dalam memperluas pengetahuan dan wawasan di bidang tertentu. Selanjutnya yaitu materi tentang fungsi buku dalam penulisan karya ilmiah. Fungsi buku dalam penulisan karya ilmiah yang pertama yaitu sumber informasi dan data. Informasi yang komprehensif. Buku ilmiah biasanya berisi informasi yang lebih lengkap dan mendalam dibandingkan dengan artikel atau jurnal yang lain. Selanjutnya data yang verifikasi. Buku ilmiah biasanya dilengkapi dengan data atau statistik yang telah dilengkapi dan diuji secara ilmiah. Yang kedua yaitu sebagai panduan metodologi penelitian. Yang ketiga yaitu referensi dan dukungan argumen. Yang keempat, alat bantu penulisan. Yang kelima, media pengembangan kemampuan berpikir kritis. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis buku dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, buku berdasarkan jenis konten, seperti buku teks atau textbook. Buku yang dirancang untuk pembelajaran formal biasanya berisi penjelasan konsep, teori, dan contoh-contoh sistematis. Yang B, buku pegangan. Yang B, buku pegangan atau handbook. Buku ini berisi panduan praktis dan informasi ringkas tentang satu topik tertentu. Masih banyak lagi contoh-contoh buku berdasarkan konten, seperti buku referensi, buku monograf, buku antologi, buku prosedural, dan lainnya. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan penerbitan. Contoh bukunya seperti buku akademik atau academic book. Buku ini ditulis untuk tujuan penelitian dan pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu buku populer atau popular book. Buku ini ditulis untuk umum, biasanya dengan gaya bahasa yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu buku profesional atau professional book. Buku ini ditulis untuk profesional di bidang tertentu, biasanya berisi informasi praktis dan terkini. Yang ketiga yaitu berdasarkan format. Contoh bukunya seperti buku cetak atau disebut dengan print book. Buku yang dicetak di atas kertas dan dijilid. Yang kedua yaitu buku elektronik atau e-book. Buku yang tersedia dalam format digital dan dapat diakses melalui perangkat elektronik. Yang ketiga yaitu berdasarkan ketersediaan. Yang keempat yaitu berdasarkan ketersediaan, seperti buku terbitan atau yang sering disebut dengan published book. Buku yang diterbitkan oleh penerbit secara resmi dan tersedia untuk umum. Yang kedua yaitu buku tidak terbit. Buku ini belum diterbitkan secara resmi serta seperti disertasi atau tesis. Yang kelima yaitu berdasarkan kedalaman. Contoh bukunya seperti buku pendahuluan dan buku lanjutan. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur penulisan buku. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Yang kedua, isi buku. Biasanya terdiri bab 1, bab 2, bab 3. Yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan ini berisikan kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Yang terakhir yaitu resensi buku.
Yang pertama yaitu pengertian resensi buku. Resensi buku adalah tulisan yang berisi penilaian kritis terhadap suatu buku. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan pendapat tentang buku tersebut kepada pembaca potensial. Resensi buku bukan hanya sekedar ringkasan isi buku, melainkan juga penilaian yang mendalam tentang berbagai aspek buku, seperti isi dan tema, gaya penulisan, struktur dan alur, karakter, informasi, kelebihan dan kekurangan pada buku. Manfaat kita meresensi buku ini yaitu yang pertama, membantu pembaca memilih buku. Resensi buku memberikan informasi yang berguna bagi pembaca untuk memutuskan apakah buku tersebut sesuai dengan minat mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman tentang buku. Yang ketiga yaitu mengenalkan buku baru. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas literasi. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.